LSM bentrok dengan LSM lain. Seperti Pemuda Pancasila versus Grip Jaya di Blora, Pemuda Pancasila versus GMBI di Kebumen. Bentrok FBR dengan Pemuda Pancasila di Tangerang. Beberapa kasus bentrokan ormas di beberapa daerah. Menandakan terputusnya komunikasi antar ormas. Dan dari aparat Kamtipmas gagal membina tali silaturahmi sesama aparat penegak hukum dengan ormas-ormas yang ada di daerah binaannya. Untuk menghindari konflik antara ormas, pihak pemerintah daerah lewat forum komunikasi antar pemimpin daerah, harus sering komunikasi lewat kumpulan dan pendampingan dengan cara diskusi bersama, mengundang beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Jadi demi menciptakan daerah yang terkendali keamanannya, ketertibannya makan pihak lembaga-lembaga resmi yang membidangi bimbingan masyarakat, Satuan Binmas, Kesbang Polinmas lewat pemerintah daerah, harus menjadwalkan lewat pendanaan pembinaan. Sehingga untuk mencegahnya harus ada komunikasi dua arah, antara pihak aparat dengan ormas, antara pemerintah dengan tokoh masyarakat, agama dan pemuda. Bentuk komunikasi bukan hanya satu arah, itu namanya doktrinisasi. Tapi harus dua arah, ada dialog, sehingga saluran komunikasi tidak mampet. Jika ada hal yang memang berselisih paham, maka bisa diselesaikan dengan cara FGD fokus grup diskusi. Anggaran pembinaan yang sudah digedok lewat musrenbang. Ia seharusnya dimanfaatkan benar-benar untuk pembinaan pada warga masyarakat sebagai penerima manfaat. Dengan demikian mudah-mudahan bisa mencegah bentrokan antar ormas dengan ormas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan pemirsa. Kita simak bersama sebuah peristiwa yang sempat menghebohkan ya. Biasa bentrok antar ormas, organisasi kemasyarakatan yang jumlahnya semakin banyak. Untuk Jawa Tengah saja sekitar 100 sekian ribu ya. Banyak. Belum di kota-kota lain. Ini ada beberapa contoh yang kemarin, yang terkini, 3 mobil polisi yang dibakar. Dan bentrokan yang terjadi itu di beberapa tempat mengakibatkan ada kerusuhan ya. Jelas misalnya salah satu ormas di Blora bentrok juga antar ormas dan ormas ya, sebut saja barangkali itu oknum ya, oknum anggota PP dan oknum anggota GBI di Kebumen. Di Blora juga bentrok LSM oknumnya dengan salah satu oknum juga, akhirnya melebar kemana-mana. Di beberapa kasus bentrokan ormas beberapa daerah juga menandakan terputusnya tali silaturahmi. Nyegat bawa senjata tajam. Ini nyegat bawa senjata tajam. Nih, mobil dari Pemuda Pancasila. Ora balik mati kabeh ngono. Nah, untuk ke depan kami berharap ada komunikasi dua arah antara pemerintah dengan berbagai macam ormas yang bertikai. Kemudian pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum pun sama merangkul. Mereka bagian dari warga Indonesia juga yang harus dibina, bukan dibinasakan. Tapi kalau beberapa kali sudah melakukan pembinaan tidak mau, ya silakan, itu kewenangan polisi untuk melakukan pembinasaan. Contoh, HTI dibubarkan, FPI dibubarkan karena menyalahi norma-norma kenegaraan dan tata aturan yang dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia. Itulah sahabat, yang jelas mari kita bersinergi untuk saling membantu agar tidak terjadi bentrok demi kerukunan sesama warga negara Indonesia. Itu sahabat, tetap salam kompak untuk Indonesia membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.